Madrid kehilangan ancaman mematikan dengan komposisi striker yang terbatas. Joselu Mato, Vinicius Junior hingga Rodrigo Goes masih kesulitan tampil konsisten. Los Blancos justru terpaksa bergantung penuh pada Jude Bellingham sebagai top skor klub. Padahal El Real bisa mengejar beberapa bom bertajam di musim dingin. Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic hingga Erling Haaland bisa menjadi opsi striker baru. Bagaimanakah strategi Real Madrid membidik striker alternatif di bulan Januari? Opsi terbatas di lini depan. Real Madrid memacu performanya di awal musim ini tanpa bomber andalannya Karim Benzema. Penyerang Prancis berdarah Aljazair ini menjadi tumpuan sejak bubarnya trio BBC. Pria bertubuh jangkung ini memilih untuk melanjutkan karirnya ke Liga Arab Saudi. Al-Ittihad berhasil mendapatkannya dengan status bebas transfer setelah Benzema enggan memperpanjang kontrak. Kepergian Benzema meninggalkan lubang yang cukup besar di lini penyerangan Real Madrid. Carlo Ancelotti justru menggait Joselu yang sudah menginjak usia kepala 3. Dipinjamkan dari Espanyol dengan mahar 500.000 euro. Pemain kelahiran Stuttgart ini dianggap sebagai striker kuno. Pola permainannya cukup berbeda jauh dari Benzema yang punya pola permainan modern. Guti sebagai salah satu mantan pemain Real Madrid memberikan komentar positif. Joselu akan mencetak gol. Real Madrid membutuhkan pemain seperti dirinya, ungkap Guti. Ancelotti memberikan kepercayaan kepada Joselu sebagai penghancur pertahanan lawan. Don Carleto memerintahkannya untuk lebih sering berada di dalam kotak penalti agar Rodrigo bisa menekan dari sisi sayap. Joselu juga bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham untuk bisa mencetak gol. Ancelotti menganggap dirinya sebagai fasilitator elit tanpa menyentuh bola. Atribut sebagai fasilitator juga didukung penuh dengan statistik gemilangnya. Hasilnya Joselu mampu mengemas 8 gol dan 2 assist dari 23 penampilannya. Pemain berkebangsaan Spanyol ini melesakkan 5 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Akan tetapi, Joselu kembali menjalani puasa gol dan belum mencetak satupun gol. Joselu adalah finisher yang hebat, dan kami harus memanfaatkan kualitasnya, tegas Ancelotti. Carlo Ancelotti dibuat pusing oleh skuadnya sendiri dengan tidak konsistennya para penyerang Real Madrid. Vinicius Junior sudah 2 kali dihantam badai cedera sejak bulan September lalu. Penyerang asal Brazil ini terpaksa absen hingga 10 pekan dan melewati beberapa pertandingan penting. Sebelumnya Vinicius juga sempat bermain konsisten saat Ancelotti memberinya peran baru. Kontribusi dan gaya gedornya menurun drastis setelah dipercaya menjadi striker. Terbukti Vinicius hanya mengemas 43 sentuhan dan membuat peluang 0,9 per 90 menit. Hasilnya Vinicius juga tidak bisa memanfaatkan atribut kecepatan dan kemampuan olah bolanya. Rekan Vinicius yakni Rodrigo juga sempat kesulitan pada saat diplot sebagai striker. Rodrigo bahkan kehilangan insting mencetak golnya selama 12 pekan berturut-turut. Rodrigo sempat meminta maaf kepada para penggemar atas turunnya performa selama ini. Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai harapan saya, tetapi dedikasi dan kerja keras untuk membantu tim ini tidak akan pernah berkurang. Rodrigo bisa kembali menunjukkan taring buasnya dari pekan ke-12 hingga 17. Dalam 5 pertandingan, Rodrigo berhasil melesakkan 6 gol dan 3 assist. Carlo Ancelotti kini mempercayainya sebagai striker bersama Joselu dan Brahim Diaz. Kekurangan predator yang menjadi sumber gol. Selain opsi yang terbatas, lini depan Real Madrid juga tampil kurang garang di musim ini. Carlo Ancelotti dipaksa bergantung pada ketajaman Jude Bellingham di kotak penalti lawan. Pemain asal Inggris ini menjadi top skor La Liga dengan torehan 13 gol. Bellingham total sudah mencatat 17 gol untuk Real Madrid di seluruh kompetisi. Dirinya juga mengukir konversi peluang sebesar 46,43% serta 78% akurasi tembakan. Catatan ini meningkat drastis dibanding saat dia masih membela Borussia Dortmund. Bellingham hanya mencatat konversi peluang sebesar 14,81% serta 46,3% akurasi tembakan. Di musim ini, pemain kelahiran Stockbridge ini kerap mencetak gol di partai krusial. Contohnya kala membungkam FC Barcelona dengan skor 2-1 di laga bertajuk El Clasico. Bellingham mengemas 2 gol yang menginspirasi comeback impresif El Real atas Blaugrana. Ancelotti lantas memuji naluri tajam sang pemain di area pertahanan lawan. Bellingham benar-benar spektakuler saat masuk ke kotak penalti lawan. Dirinya menerjang kotak penalti lawan seperti motor yang melaju kencang, ujar Don Carleto.
Bellingham juga mengungkap rahasianya tampil mematikan sebagai predator kotak penalti. Dalam beberapa bulan terakhir, saya bekerja keras melatih pergerakan di kotak penalti. Ketika saya muncul di kotak penalti, saya muncul dengan rasa lapar untuk mencetak gol, tegas Bellingham. Dengan performa impresif Bellingham, Ancelotti kesulitan merotasi sang pemain. Mantan pemain Birmingham ini bahkan tetap diturunkan di laga melawan KDCF dalam kondisi cedera bahu. Bellingham justru mencetak 1 gol hingga melewati rekor Alfredo Di Stefano serta Cristiano Ronaldo. Namun saat Bellingham tampil di bawah standar, Los Blancos juga kesulitan tampil apik. Real Madrid sudah 2 kali kalah dan 1 kali imbang saat Bellingham tidak mencetak gol dan assist. Ancelotti perlu menemukan formula anyar untuk menjadi solusi kala sang pemain tampil buruk. Kembali mengejar Kylian Mbappe atau mencari striker alternatif. Carlo Ancelotti bisa menemukan solusi dengan menggait ujung tombak anyar. Namun mantan pelatih AC Milan ini justru membantah Los Blancos akan bergerak di bursa transfer. Menembus striker baru di bulan Januari? Tidak. Real Madrid akan membuat rencana skuad di musim panas. Kondisinya masih bagus untuk kami, ujar Ancelotti. Namun dengan kedalaman lini depan yang pincang, mustahil Los Blancos tidak menggait striker baru. El Real bisa kembali mengejar Kylian Mbappe yang akan tersedia gratis di musim panas 2024. Mantan pemain AS Monaco ini sempat hampir bergabung ke Real Madrid di musim panas 2022. Namun Mbappe justru memilih untuk memperpanjang kontrak bersama Les Parisiens. Setelah ditipu sang pemain, Los Blancos ogah mengulangi kesalahan yang sama. Dilansir dari The Athletic, El Real kini memberi tenggat waktu untuk Mbappe hingga pertengahan Januari. Los Blancos akan menunggu bomber asal Perancis ini mengambil keputusan. Kubu Real Madrid juga sudah menyiapkan gaji senilai 26 juta euro serta bonus 130 juta euro untuk Mbappe. Jose Maria Gutierrez selaku mantan pemain Real Madrid menyarankan Mbappe segera pindah dari Paris Saint-Germain. Dalam sepak bola, Anda dihadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan, dan kadang Anda mengambil keputusan yang salah. Mbappe harus datang ke Madrid untuk meminta maaf pada fans yang terlanjur kecewa, ujar Gutierrez. Real Madrid juga bersiaga dengan membidik sejumlah striker alternatif jika Kylian Mbappe menolak bergabung. Sejumlah nama bomber jempolan sudah mulai dipantau Los Blancos. Pertama ada Victor Osimhen yang dirumorkan masuk daftar incaran El Real. Gianfranco Zola juga menyarankan Los Blancos serius mengejar striker Napoli tersebut. Mbappe punya talenta yang luar biasa, tapi dia lebih berposisi asli sebagai winger. Menurut saya Osimhen lebih cocok sebagai striker nomor 9 yang tepat untuk Real Madrid, ujar Zola. Dengan hadirnya Osimhen, Los Blancos punya predator mematikan di kotak penalti lawan. Mantan striker LOS Lille ini berhasil mencetak 26 gol dari kotak penalti di Serie A musim lalu. Osimhen juga punya pergerakan eksplosif yang bisa mencairkan alur serangan Real Madrid. Namun El Real harus menebus mahal rilis klausul sang pemain senilai 175 juta euro. Pasalnya Osimhen baru menandatangani kontrak anyar bersama Napoli hingga tahun 2026. Real Madrid juga bisa beralih dengan membidik Dusan Vlahovic yang hanya berharga 80 juta euro. Bersama Juventus, sang striker sudah mengemas 29 gol dalam 79 pertandingan. Vlahovic juga piawai mengeksekusi tendangan bebas dengan mencetak 2 gol di musim lalu. Kemampuannya dalam duel udara serta duel 1 lawan 1 bakal dibutuhkan Real Madrid. Los Blancos juga masih punya opsi striker lain dengan memburu Erling Haaland. Pemain asal Norwegia ini punya rilis klausul 200 juta euro yang bakal aktif pada tahun 2024. Lini depan Real Madrid akan semakin menakutkan jika mampu menggait Haaland. Mantan bomber RB Leipzig ini bakal cocok dengan permainan direct Los Blancos. Gary Neville juga bilang kalau sang striker kurang cocok dengan sistem permainan Manchester City. Haaland mencetak lebih banyak gol dibanding jumlah sentuhan yang dicatatnya. Pemain Manchester City kadang mengabaikan pergerakan Haaland. Jika mereka tidak melakukan itu, dia akan jauh lebih berbahaya, ujar Neville. Dengan kebutuhan striker yang semakin mendesak, siapakah yang akan dipilih Real Madrid untuk menjadi ujung tombak di lini depan?